istrinya jadi jaminan oleh si Hartono. Muncullah polemik adanya istri yang digadaikan. Yang ngantarkan beras tuh telepon sama saya, "Bang, istrinya nggak ada, dibawa Hartono." Pengakuan si Lasmi sendiri bahwa mereka tidak pernah menikah resmi, tapi kumpul kebo lah. Lasmiati. Konon wanita ini digadaikan oleh suaminya yang memiliki utang sebesar 250 juta rupiah. Peristiwa ini berujung maut. Salah satu warga di Desa Sombo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, jadi korban pembunuhan. Padahal korban sama sekali tak mengerti soal urusan gadai-menggadai istri itu. Jadi baru aja ada informasi tentang adanya kasus pembunuhan itu di Desa Sombo, ya. Zaman informasi dari Kanit Treskrim bahwa korban pembacokan itu meninggal di tempat, ya, meninggal di tempat, yang mana korbannya itu atas nama Hola. Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang bersiap melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan. Kabarnya pelaku diamankan di rumah Kepala Desa Jenggong, Lumajang, Jawa Timur. Setelah melakukan persiapan, penjemputan pelaku pun dilakukan. Setelah saya mengumpulkan tim saya, kami APP, ya, kami mulai bergerak ke sana. Itu dipimpin langsung dengan saya pada saat itu. Dalam pertengahan perjalanan kita sambil komunikasi karena jarak ke atas juga cukup jauh. Halo pagi. Malam, Badan. Ya. Ini sudah nyampe mana? Pagi saya sudah mendekati, mau turunan kuburan. Kuburan kuburan. Ya. Oh ya, saya di baratnya makam itu kiri jalan. Baratnya. Saya tim komandan. Ya. Pagi pakai Di saya. Pagi menggunakan mobil apa? Mobil apa? Warna abu-abu ini. Warna abu-abu. Oke. Nanti saya kodekan, kalau udah dekat saya kodekan. Oke. Ya. Ya. Saya menggunakan mobil Cobra. Ya. Oh siap dan. Oke, makasih Pagi. Ya, makasih. Di pertengahan kita ketemu, pada saat itu langsung diserahkan kepada saya, ya kan, orang saudara Hori bersama barang buktinya, dan pada saat itu kami lakukan penangkapan.
Hori, nama lelaki ini, dialah pelaku pembunuhan yang telah menewaskan Muhammad Hola, kerabatnya sendiri. Hori. Iya. Kamu tadi melakukan apa? Baca orang salah orang Baca orang salah. Di mana? di Sombo. Emang yang kamu baca siapa? Honda. Hola. Terus yang kamu baca siapa? Hartono. Hartono. Iya. Ya udah, bawa ke mobil aja sambil interogasi. Dari hasil interogasi sementara, pelaku mengaku aksi yang dilakukannya itu salah sasaran. Korban bukanlah target yang ia tuju. Kalau dibilang saya punya hutang bayar anak, nggak ada itu. Masa melahirkan aja saya lebih 2 juta bayarnya di sana. Mana tega saya begitu, Mas? Istrinya jadi jaminan oleh si Hartono. Muncullah polemik adanya istri yang digadaikan. Yang ngantarkan beras tuh telepon sama saya. Bang, istrinya nggak ada. Dibawa Hartono. Pengakuan si Lasmi sendiri bahwa mereka tidak pernah menikah resmi, tapi kumpul kebola. Belum genap sebulan, Muhammad Hola pergi meninggalkan keluarga. Hola tewas akibat salah sasaran. Ia dihabisi oleh Hori yang ternyata masih kerabatnya sendiri. Holik, adik korban ini adalah saksi mata tewasnya Hola. Kepada kami, Holik pun menceritakan saat peristiwa berdarah itu terjadi. Awalnya sih jam 6:15, saya itu kan sama istri, sama anak juga ke rumah Bapak Kepala Desa. Sepulang dari rumah Bapak Kepala Desa, sampai ke rumah itu sepatu anak saya jatuh. Setelah itu kan saya mau keluar lagi untuk mencari gitu kan. Pada waktu itu kakak saya sedang tidur ya, di kursi, terus saya bangunin untuk ikut mencari membantu. Kurang lebih 200 meter. 200 meter itu berpapasan dengan si Hori. Berpapasan itu langsung bacok tanpa ngomong. Melihat sang kakak disabet celurit, Holik pun kaget. Ia tak mengerti apa salah sang kakak. Pembacokannya itu kurang lebih 2 kali. Punggung sama yang di tangan kanan ini. Yang mau ketiganya itu saya lerai. Saya turun dari motor, saya lerai. Setelah itu tetapi tetap lihat si Hola, si korban, si almarhum ini. Kalau tahu itu si kakak saya, si Hola, itu si Hori langsung minta maaf. Di tempat inilah Muhammad Hola tewas setelah tubuhnya disabet celurit oleh Hori. Saat itu Holi tewas dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto, Kota Lumajang, Jawa Timur. Posisi badan, kepala dari sebelah timur sini, Mas, ini kaki ya. Nah, setelah itu saya datang dari rumah, langsung kita rangkul. Saya ginikan, tangan saya ini langsung masuk ke luka yang mendasar di sininya. Peristiwa pembunuhan ini bermula dari kisruh soal Lasmiati, istri Hori, yang kini tinggal bersama Hartono, orang yang memberi pinjaman uang sebesar 250 juta rupiah kepada Hori. Sampai akhirnya warga menganggap kalau Hori telah menggadaikan istrinya sendiri kepada Hartono karena Hori tidak bisa membayar utang. Kenapa Hartono menjadi
targetnya dia untuk dibunuh. Nah, dia sampaikan bahwa dia punya hutang 250 juta. Nah, dia sudah ingin mengembalikan dalam bentuk sertifikat tanah, tapi oleh si Hartono tidak diterima. Nah, dia maunya dalam bentuk uang cash. Dan saat ini istrinya jadi jaminan oleh si Hartono. Muncullah di sini polemik dalam masyarakat yang mengatakan bahwa adanya istri yang digadaikan. Saat kami menemui Hartono dan Lasmiati, mereka pun menuturkan akar permasalahan yang sebenarnya. Kepada kami, Hartono menceritakan awal mula Hori berutang kepadanya. Saat ia masih bekerja di Malaysia sejak 2006 lalu, Hori menghubunginya dan meminjam uang untuk modal usaha. Yang pertama itu memang Hori itu minta itu suruh tanam kayu di, kan punya tanah itu, punya lahan Hori, minta ditanamin kayu. Habisnya itu yang tanam kayu 10 juta. Sambil bayar orang semua lah. Tanpa udang minta kiriman duit, mau beli pakannya udang, mau bayar orang. Ya kadang minta 5 juta, kadang tak cukup, ya. Saya kirim lagi. Pada 2018, Hartono pulang ke Indonesia. Ia pun menanyakan soal uang yang dipinjam oleh kawan lamanya itu. Saya minta 120 yang adanya saja. Kan sudah senang Hori. Saya bukan minta semua duit itu. Saya sudah ikhlas yang sisanya itu. Yang penting 120 ada. Tapi Hori itu mengelak saja. Hori telah memanfaatkan istrinya, Lasmiati, untuk menipu Hartono. Hartono pun bercerita awal mula ia memboyong Lasmiati untuk tinggal bersamanya. Memang Hori sudah kabur ke Kalimantan itu, saya sempat 2 kali pergi sana. Lepas itu saya balik lagi itu, memang ini tak ada makanan langsung. Mau makan pun tak ada. Langsung mau ikut. Saya mau bawa lah, namanya orang mau ikut. Apa alasan Mbak Lasmi ikut Mas Hartono? Ikut sendiri. Ikut sendiri? Ya. Makannya susah. Nggak dikasih uang sama Hori itu? Enggak. Di masyarakat kita itu kan memang laki-laki itu dikonstruksi untuk mencari nafkah. Sang istri adalah berada di rumah tangga. Ketika dia tidak mampu itu, maka berbagai macam cara biasanya yang mereka lakukan. Dan demikian dia akhirnya menghalalkan segala cara. Bahkan KDRT itu kan karena laki-laki itu adalah sebagai penanggung jawab yang memutuskan segala sesuatu yang ada di keluarga itu, sedangkan kaum ini sebagai objek. Dan apalagi kaum perempuan itu kan memang di dalam budaya kita dikonstruksikan ya kan di rumah dan dia tidak punya kapasitas. Informasi soal gadai istri karena tak bisa bayar utang akhirnya terbantahkan. Waktu ada di perantauan saya, si Hori itu punya hutang ke saya 500, sedangkan saya mau pulang ke Jawa, saya tagih, katanya tidak punya uang. Anaknya disuruh bawa. Kasus pembunuhan dengan tersangka Hori, warga desa Sombo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini ternyata cukup rumit. Selain melakukan pembunuhan, Hori juga dituding telah menjual anaknya kepada keluarga Sahar, orang yang memberikan utang kepadanya. Mas Sahar nagih utang 500. Mas Hori tak punya uang. Ini bawa katanya. Usia berapa itu Mbak Rio waktu itu? Tak tahu. Sudah gede? Apa Di bayi. Untuk membuktikan kebenaran informasi ini, tim menyingkap tabir bertemu keluarga Sahar yang merupakan kawan lama Hori saat ia merantau di Medan, Sumatera Utara. Dan inilah penuturan Sahar kepada kami. Ceritanya gini Pak, waktu ada di perantauan saya, si Hori itu punya hutang ke saya 500, sedangkan saya mau pulang ke Jawa, saya tagih,
Katanya tidak punya uang. Anaknya disuruh bawa, ya gitu loh Pak. 10 tahun sudah Sahar merawat buah hati Hori. Ia pun bersedia jika Hori hendak mengambil kembali anaknya, tapi dengan satu syarat. Ya nggak apa-apa Pak. Yang penting itu Pak, mulai umur 3 bulan sampai 10 tahun, ya itu gimana kan gitu Pak. Inilah Hori, pria yang menjadi sumber kekisruhan. Kami pun berkesempatan untuk mewawancarainya. Dimulai dari cerita awal mulanya, ia bisa membunuh Muhammad Hollar. Sudah mau pulang ke rumah, nampak Hartono itu ya, boncengan, teruslah saya langsung bacok itu. Padahal itu setelah saya bacok, itu salah apa namanya? Salah orang. Yang saya bacok itu pas Hola. Nah, disitulah saya bantu, saya angkat, habis itu saya minta tolong sama Bu Mangsur. Habis itu si Holik itu adiknya Hola itu yang berteriak, saya langsung lari ke rumahnya Pak Kades. Hori juga menceritakan idenya menipu Hartono dengan melibatkan istrinya, Lasmiati. Beli HP bekas, terus dapat gambar itu, habis itu saya kirimkan, biar kita dapat kiriman terus dari Hartono. Cuman istri saya yang ngomong, kalau ditanya siapa nama Holipa gitu aja. Soal tudingan ia melarikan diri ke Kalimantan karena menghindar untuk membayar utang, Hori membantahnya. Bukan saya mau kabur ke Kalimantan tuh. Ke Kalimantan saya jual pisau untuk ayam. Nah, setelah sampai di sana ada 15 harian, saya telepon ke rumah sama kawan aku. Dek, tolong minta tolong belikan beras, antarkan ke rumah. Setelah sampai di rumah, yang antarkan beras tuh telepon sama saya. Bang, istrinya nggak ada katanya. Kemana? Dibawa Hartono katanya. Nah, setelah itu saya telepon. Kalau istri kebalikan bilang, itu kan saya malu sama orang. Kalau uang saya ganti. Dan inilah bantahan Hori saat ditanya soal kasus jual beli anak. Kalau dibilang saya punya hutang bayar anak, saya enggak ada itu. Masa melahirkan aja saya lebih 2 juta bayarnya di sana. Saya dibilang punya hutang 500 mau kasih anak. Mana tega saya begitu, Mas? Kasus yang melibatkan Hori ternyata melebar. Dan bukan tidak mungkin, Hartono, Lasmiati dan Sahar ikut terjerat hukum. Ini masih kami dalami pengakuan-pengakuan ini, karena dari Lasmi sendiri mengatakan bahwa dijual oleh Hori sejumlah 500.000 ke anaknya mereka dan dia tidak izin-izin kepada Lasmi. Tentu ini butuh pendalaman terkait masalah kasus ini. Nah, di sini juga ada pemalsuan surat, karena dalam surat pemalsuan, dalam surat lahir ini, di situ dicantumkan bahwa ibunya yang melahirkan ini dari rahimnya Bu Sukaisi, istrinya dari Pak Sahar. Sementara untuk Hartono dan Lasmiati bisa dijerat dengan kasus perzinahan. Dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Hori terhadap Hola, ini juga kita ternyata melihat ada sebuah cinta segitiga yang ada di dalamnya. Karena si Hori ini punya istri yang namanya Lasmi. Nah, informasi mereka berdua, mereka menikah di Medan. Nah, cuman kemudian si Lasmi saat ini menikah dengan Hartono, kan tanpa sepengetahuan Hori pada saat Hori ke Kalimantan karena menghindar utangnya dikejar. Di sini yang akan kami lihat, apakah antara Hartono dengan Lasmi terjadi
perzinahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kita. Karena menurut si Hori, dia dengan Lasmi menikah resmi, ada surat KUA-nya, tapi pengakuan si Lasmi sendiri bahwa mereka tidak pernah menikah resmi. Tapi ya kesepakatan saja, kumpul kebo lah.